ibu-ibu diundang dalam sebuah acara untuk satu kegiatan. Tapi setelah sampai di tempat, pihak pemerintah desa bilang, anu iki sekalian yo acarane loro, spanduk diganti. Nah, kalau untuk 2 kegiatan itu biasanya kan ada anggaran untuk konsumsinya 2, honor narasumber 2, mungkin juga kalau ada uang transportnya 2. Tapi ketika pesertanya sama, kegiatan 2, bisa jadi ini kan modusnya main SPJ, bukti-bukti penggunaan keuangan. Nah ini kan fiktif, ya ada yang konangan. Mohon perhatian, Black Box akan segera dibuka. Let's open the black box. Kali ini kita kedatangan tamu penulis yang sudah melalang buana. Beliau juga sudah pernah diundang dalam TV nasional, beberapa channel. Kemudian sekarang masih aktif dalam kegiatannya menulis. Selamat datang Pak. Selamat datang Mas Arif. Nah ini Pak Nurani selain penulis juga lagi aktif di KPU nih Pak. Iya, KPU penyelenggara pemilu. Singkatannya Komisi Pemilihan Umum, bukan Komisi Penjaga Umbul-umbul. Karena kalau saat kampanye itu kan ngurusi kampanye, salah satunya APK itu umbul-umbul. Ini kok artinya Basa Jawa Pak. Iya. Penjaga umbul-umbul. Bagian apa Pak di KPU? Jadi di KPU itu ada 5 orang yang memimpin secara kolektif kolegial. Jadi 5 orang ini diseleksi dari masyarakat. Jadi KPU ini kan lembaga negara ya. Komisionernya 5 orang, 1 orang sebagai ketua, yang lain anggota, tapi kepemimpinannya kolektif. Apa-apa itu berdasarkan kebijakan 5 orang ini. Nah di lembaga itu ada supporting system namanya sekretariat KPU, dikepalai oleh seorang sekretaris. Nah ini PNS, pokoknya pegawai gitu ya, pegawai. Itu terus. Nah kalau kita ini 5 tahun diseleksi, jadi saya daftar, diseleksi, lolos, itu. Jadi setelah 5 tahun selesai. Nah kebetulan saya 2 kali periode, mulai 2014 sampai 2019 sampai 2024 nanti. Jadi cara pensiunnya sok Juni 2024. Wah, masih lama. Tapi sedang menjabat. Iya, menjabat. Kalau sekarang di KPU itu lagi fokus di agenda apa Pak? Nah ini kami mempersiapkan pemilu 2024 ya. Artinya pemungutan suaranya kalau ditanya tahapannya kapan, yang ditanya biasanya akan nyoblosnya itu ya. Itu tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan hari Valentine. Jadi rodok gaul. Asik. Kasih sayang dengan pemerintah. Kasih sayang Tapi dengan kalau pemerintah. tahapan itu belum jalan. Artinya ini kan juga lagi ada wacana di nasional antara politisi di DPR dan lain-lain itu tentang penundaan pemilu ya. Itu wacana. Oh, iya. Tapi kalau saya secara pribadi sebagai warga negara melihatnya kalau untuk menunda itu kan harus mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah, sementara ada pasal 167 di Undang-Undang Nomor 7 2017 Undang-Undang Pemilu. Itu tahapan dimulai paling lambat sebelum pemungutan suara, 20 bulan sebelum pemungutan suara. Artinya lek wis ana angger-angger ancer-ancer 14 Februari 2024, paling tidak tahapan harus dimulai Juni. 20 hari sebelum itu. Juni ini kan 20 Maret, bulan. April, Mei, Juni. 4 bulan ini memungkinkan nggak membahas konstitusi. Nah ini. Nah kalau kami berharap ya lek mergo kami penyelenggara ya seneng lah ada tahapan, tapi sebagai warga negara maupun siapapun lah kami kan manut di atas, kita hanya penyelenggara saja. Juga antisipasi Pak, seperti pemilu sebelumnya itu waktunya mepet, kemudian ada korban. Nah kalau itu terkait keterserentakan pemilu, karena ini pertama kali 2019 kemarin itu pemilu serentak. Dulu kan pileg pilpres itu beda-beda ya. Sejak 2019 memilih legislatif, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan presiden kan dipisah. Kemarin kan Bareng-bareng. sehingga 5 surat suara itu bareng, sehingga efeknya bagi kesehatan penyelenggara di TPS ono sing mati. Sampai drop gitu ya Pak. Ada meninggal dunia sekitar 400-an nasional ya. Di Trenggalek alhamdulillah nggak ada, tapi ada 18 yang sakit seperti itu. Nah
Untuk menyiapkan ke sana, divisi saya ini divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM DOD. Kami memang kebetulan terjun ke desa membentuk kader peduli pemilu. Jadi 2018 kemarin kami masuk di 8 desa se-Kabupaten Trenggalek. Tahun ini 2022 kami akan masuk di 14 desa. Jadi kita mengadakan pelatihan ya tentang demokrasi dan pemilu lah. Tujuannya nanti menciptakan kader-kader yang tertarik untuk menjadi penyelenggara, baik itu PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa maupun KPPS, PPDB. Jadi konsepnya dari KPU peduli partisipasi rakyat. Iya, tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan terutama anak-anak muda. Jadi namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Artinya ya biar pedulilah dengan pemilu. Benar Pak. Ya istilahnya kan dalam bahasa elek-elekane dudulan pemilu lah. Artinya yang kami branding pemilu ben ngomong peduli. Saya sendiri sebenarnya ya karena ini berada di lembaga ini ya akhirnya ya wis dikasih uang kehormatan semacam gaji gitu ya, artinya ya mosok orang ini. Pak, saya sendiri sempat merasakan Pak, kemarin saya cerita ke teman-teman, saya merasa bangga saya cerita itu. Jadi bro, saya golput bro, saya merasa bangga saat itu Pak. Jadi mungkin kali ini dikasih wawasan baru gimana anak muda itu ikut partisipasi ya Pak. Nah itu, jadi saya selama ini berkutat di situ mengajak partisipasi warga. Cuman mungkin agak berbeda ya, karena perspektif saya ini agak lebih maju sedikit. Artinya dibanding dulu-dulu saya ketika mendengarkan wawasan dari KPU dimanapun itu ya, atau penyelenggara, tampaknya yang dikampanyekan itu adalah nyoblos. Saya mencoba untuk menekankan partisipasi itu bukan hanya nyoblos. Tidak nyoblos itu juga partisipasi. Dia punya sikap, golput juga punya sikap. Karena apa? Nyoblos itu tidak cukup. Kenapa? Karena sekian tahapan itu kan berjalan ya. Jadi tahapannya itu 20 bulan, mulai sosialisasi, perekrutan tenaga ad hoc, anak-anak muda yang ingin gabung jadi panitia itu direkrut, ada kampanye, ada pemutakhiran data pemilih, dan ada pemungutan. Nah, di situ kan sebenarnya warga bisa mengkontestasikan ide-idenya. Termasuk kalau teman-teman yang misalnya punya ide-ide bagaimana merubah negara, bagaimana mengkritisi elit politik, bagaimana berbicara tentang peran parpol, tentang peran wakil. Di situ kalian bisa berkontestasi di situ. Waktunya panjang. Kenapa mengeluarkan ide di masa tahapan ini lebih efektif? Karena semua orang bicara pemilu, semua orang sebagian pengen nyalon. Nah itu saatnya bertarung dengan mereka. Misalnya punya ide-ide apa tentang program anak muda atau apa gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri, saya juga ikut ini Pak, merasakan dampaknya hasil pemilu nanti, siapa yang jadi atau siapa yang menjabat, saya kan ikut merasakan. Ya jelas sebagai warga negara terutama kan anak-anak muda. Nah makanya sekarang ini kami mengasih materi ya tentang partisipasi, tentang demokrasi, tentang pemilu, bahkan tentang soft skill juga ya, kepemimpinan, bagaimana public speaking, menganalisa berita. Ada 7 materi yang kami ajarkan di DP3 itu. Jadi ya silahkan di sana diskusi, nanti arahnya meningkatkan partisipasi mereka. Jadi memang sekarang ini desa itu kami lirik gitu ya. Berarti desa kita ini sebagai anak muda itu bisa ikut berpartisipasi di situ, belajar public speaking, atau hanya orang-orang tertentu harus dapat? Nah, masalahnya ini penting ini Pak. Lagi-lagi kelemahan sebuah desain yang dilakukan oleh negara itu kan terbatasi oleh administrasi ya. Artinya kalau mendesain kegiatan ya sudah ada ketentuan peserta 30 orang. Ya 30 orang itu yang direkrut gitu ya. Jadi negara itu kan, pemerintah itu kan ada satu mazhab, ada 2 mazhab ya tentang pemerintahan itu. Satu government, satu administration. Jadi administrasi ini kan salah satu mazhab. Jadi tugas negara dan pemerintah itu mengadministrasikan kegiatan. Makanya bukti-bukti administrasi itu yang kemudian selalu penting untuk melihat apakah
pemerintah itu mampu menjalankan fungsinya atau tidak, meskipun administrasi ketika laporan gitu ya harus dipantau, diawasi. Makanya kan ketika melaporkan kegiatan kayak SPJ gitu ya, itu kan nanti ada pengawasnya gitu ya. Kalau Bisa-bisa kalau dimanipulasi kan korupsi. Misalnya peserta 30 yang datang kok 29 atau 28 Ngomongnya terus 30. ditulis 30. Kebanyakan ya. Nambah loro sing gaib. Ya seperti itu. Iya, kemarin kan yo gaib. sering toh. Saya kan satu grup WA dengan Pak Nur itu sering Grup literasi. sering apa itu menge-share itu tentang desa kan gitu. Nah itu juga cukup mengedukasi, soalnya saya sendiri mungkin tanpa adanya edukasi seperti itu saya juga tidak akan mengalami pendidikan politik demokrasi. Politik. Soalnya di sini tidak ada sekolahan yang wajib untuk mengajarkan itu gitu. Itu juga menurut saya juga sebuah Juga belum masalah. masuk ke mata pelajaran mungkin. Iya. Jadi ya ini menurut saya tugas yang cukup berat gitu. Nah, Pak, sebagai orang awam nih, Pak. Kalau misal kayak pemilihan lurah kayak gitu juga harus lewat KPU enggak sih? Oh tidak, Oh, jadi enggak KPU hanya mengadakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu hanya untuk memilih caleg, memilih anggota legislatif, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Jadi undang-undangnya pemilu, kalau pemilunya ya yang 5 surat suara tadi yang 14 Februari 2024 nanti itu kan pemilu. Kan ada lagi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, bupati, wali kota, wakil wali kota. Seringkali disebut pemilihan kepala daerah awalnya, pilkada, terus kemudian pilkada langsung, pilkadal yang akan memilih kadal baru. Kadal baru. Ya, bahasa kasarnya gitu. Nah, itu berbeda. Kalau pilkades itu desa sekarang kan di bawah undang-undang desa. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu di sanalah yang mengatur seluk-beluk terkait desa, mulai hulu hilirnya ya, mulai bagaimana desa itu diakui asal usulnya, desa diberikan dana rata-rata 1 miliar itu ya untuk dikelola sendiri, terus kemudian juga bagaimana kemudian ada partisipasi masyarakat, bagaimana saluran-saluran demokrasi formal maupun non formalnya itu diatur di sana, termasuk pil-pilan. Nah, pil-pilan. Iya, Pak. Kerjanya berarti outdoor, Pak ini. Program laku. Di kantor KPU kita terjun langsung. Iya Pak, ini saya malah penasaran tentang apa itu. Sebenarnya yang edukasi saat ini itu tentang permasalahan apa yang terjadi. Artinya yang kita lakukan di KPU atau? Bukan yang dilakukan di KPU. Hari ini kan memang orang KPU sering terjun ke desa-desa. Lah, di desa itu yang terjadi ada masalah apa hari ini itu yang paling tidak banyak? ada masalah sebenarnya dari perspektif kita ya. Tapi nanti kita bisa diskusi ketika bicara demokrasi di desa itu sebenarnya sudahkah desa demokratis? Sudahkah desa memberikan hak rakyat ataukah malah buntu, atau sudahkah dana desa dikelola dengan baik? Tapi dalam konteks kami turun ke desa itu ya kepentingan kami untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan. Pertama yaitu tadi membentuk desa peduli pemilu dan pemilihan. Istilah kami itu kan pendidikan pemilih berkesinambungan. Artinya yo lek biyen iku biasane akan melakukan pendidikan, akan melakukan sosialisasi ketika ada tahapan tok gitu ya. Nah, selain pendidikan pemilih, kami juga punya program meminta data-data penduduk yang nanti akan kita analisis sehingga akan menjadi bagian dari dinamika daftar pemilih. Jadi istilahnya kami punya program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kami sering datang ke desa untuk meminta berapa orang yang meninggal, penduduk baru yang sudah punya KTP 17 tahun. Karena apa? Diupdate ya. Update data kependudukan itu nanti terkait dengan update data pemilih. Wong lek mati kan logikane orang mungkin jadi pemilih. Di data kami kan dicoret. Jadi yang kemarin masuk daftar pemilih dicoret. Tapi ada problem juga, dilalah biasanya nanti muncul lagi.
Muncul lagi itu gimana? Gini, Nama. jadi ini sudah menjadi problem di kalangan kami terutama petugas ya. Jadi ketika misalnya Pilkada 2014, 2015 ya, itu nama Pak Suto misalnya. Anggap Pak Kan Suto. Kami Anggap saja Pak Suto ya. kami membentuk PPDB, petugas pemutakhiran data pemilih yang masuk rumah-rumah itu melakukan coklit itu. Oke. Ketika datang dalam satu rumah, dilihat kakaknya, oh meninggal, kita coret. Tapi begitu pemilu pilgub gitu ya 2018 kemarin, ketika kami melihat data dari pusat itu muncul lagi. Jadi istilahnya wong mati urip maneh. Itu malah data dari pusat yang muncul. Pak. Ya karena gini, data yang akan kita mutakhirkan di bawah coklit itu asalnya dari DP4. DP4 itu yang ngasih adalah Kemendagri. Kemendagri dikasihkan ke KPU RI, KPU RI diturunkan ke bawah. Nah yang ngasih Kemendagri kan Disdukcapil. Kenapa kok orang yang mati tadi istilahnya hidup lagi, kok muncul lagi? Karena begini, selama Disdukcapil tidak mencoret dari data mereka, itu ya masih akan tetap. Data Karena dari apa? Dukcapil. Biasanya tidak dicoret, tidak mengurus akte kematian. Jenengan jembatan nih mungkin Pak niku berarti. Ya Dari kami mendata lagi kan, kami coklit itu pendataan lapangan. Itu berdampak besar apa enggak Pak sebenarnya kalau Sebenarnya ada ya enggak, tapi kan kadang komentar-komentar petugas kami atau panitia atau kami yang di KPU, bikin biar mesti coret, saya ono Tapi kalau misalkan data yang terakhir yang digunakan itu data yang dari mana Pak? Yang dari KPU atau yang dari ya data KPU? terakhir kita coklit. Jadi sana itu bahan, DP4 Oh, itu bahan. Jadi Nanti tetap orang yang disinkron, meninggal tidak bisa tertutup, disinkron itu ternyata masuk lagi gitu loh. Oh, oke, Masuk oke, lagi. Nah Pak, iki Pak, kan aku penasaran nih. Kita kan dari desa kan ini Pak ya? Iya. Dari desa. Terus kalau mau belajar politik langsung itu kan kita emang berawalnya dari bawah banget nih. Iya. RT dulu lah, jajali misal kayak gitu. Terus masuk ke desa. Terus kalau tadi masuk ke obrolan tentang apa rakyat sadar apa itu? Politik. Ya sadar, Politik desa. ya, Atau apa? ya sadar demokrasi, Nah, sadar sadar politik demo- bisa lah. Pokoknya punya kesadaran tinggi. Kesadaran itu berarti kita secara tidak langsung sebagai anak muda ya Pak ya. Ya. Ini harus belajar, kita lihat kondisi desa kita sendiri kayak gitu atau gimana sih Pak? Ya saya pikir ya nggak harus dari RT lah. Ya, Ya, anak-anak mahasiswa yang lulus kuliah pulang kampung kan ya jarang terlibat ya. Ya belajar itu kan ada dua hal, dari teks-teks, dari intinya dari nilai-nilai yang kita dengar, kita baca atau kita serap dari pengetahuan dari orang lain. Bisa jadi orang lain ini tidak berada di lokus yang mau kita di mana kita berpartisipasi itu, atau terlibat di lapangan. Nah, dua hal ini kan diuji. Makanya menurut kebanyakan tokoh dulu-dulu itu tidak bolehnya terpisah antara teori dan praktek. Teori tanpa praktek onani, praktek tanpa teori apa namanya? Ya ngawur lah gitu ya. ngawur angger. Makanya kan ada problem biasanya antara orang yang biasanya dari perguruan tinggi lulus ke desa kan pelongo-pelongo gitu ya. Apalagi memang mahasiswa sarjana yang memang tidak punya idealisme, tidak punya pemikiran untuk mengaplikasikan ilmunya ketika pulang kampung kan. Ya seperti itu. Makanya kemudian ini sebenarnya berangkat dari pribadi masing-masing. Ketika orang sudah mulai terliterasikan, membaca banyak hal. Kalau desa otomatis yang kita baca itu ya yang penting ya baca undang-undang desa. Sudah. Yang lain kan sebenarnya pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan dan kesadaran-kesadaran yang diperoleh dari berbagai perspektif, Saya terutama coba melanjutkan pertanyaan dari Mas Saga tadi Pak. Kan kita dari desa, jadi kita istilahnya berarti kita asumsikan asumsikan saya kita dari masyarakat desa. desa. Jadi saya mengesampingkan kalau misalkan saya dari akademik, saya pelajar atau apalah, saya itu sebagai masyarakat desa yang biasa, saya punya hak apa saja Pak, misal mau mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Ya, dicek di undang-undang desa, semua ihwal tentang demokrasi ada di sana. Karena tujuan undang-undang desa itu adalah kemandirian desa. Asasnya aja ada beberapa hal yang nyambung dengan diskusi kita itu adalah partisipasi, keterbukaan,
Nah, di sana ada banyak pasal, ada banyak ayat yang menegaskan bagaimana hak masyarakat itu ada. Hak partisipasi itu kan, ya apa salahnya misalnya nyalon kepala desa kan juga boleh selama memenuhi syarat. Nyalon perangkat desa juga boleh. Nyalon BPD juga boleh. Ini partisipasi yang formal ya. Terlibat di organisasi-organisasi yang menurut Undang-Undang Desa itu istilahnya LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Di Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 itu ada 6 lembaga kemasyarakatan desa itu. RT, RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu sama LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ini kan lembaga formal yang harus ada gitu ya. Tapi lembaga formal itu ternyata pada kenyataannya banyak yang mati. Misalnya Karang Taruna. Ketika saya sering ke desa-desa itu, saya tanya Karang Tarunanya mati, Pak. Kalau ketuanya tapi rana kegiatan. Nah, di sanalah jenengan untuk menghidupkan. Jadi saya pikirnya gini Pak, saya mikirnya. Tadi kan saya ikut merasakan dirasakan Mas Saga sama Cak Yoga. Saya kira misalkan saya masyarakat biasa, kemudian ada kegiatan partisipasi desa, saya itu ikut berpartisipasi secara individu. Ternyata enggak Pak kan Pak. Individu itu ya silahkan apapun loh. Ini kan saya masih belum selesai ya. Menganalisa potensi-potensi partisipasi. Pertama kan di formalnya. Anda bisa di lembaga-lembaga formal itu, entah itu LKD itu tadi maupun BPD maupun ya nyalon lurah. Nah, misalnya anak-anak muda kan pasnya kan bisa menghidupkan Karang Taruna. Kalau misalnya kita melihat fakta Karang Tarunanya mati, apa misalnya yang jangan lakukan? Sementara itu adalah lembaga strategis untuk yang kita bicarakan tadi. Itu lembaga pembelajaran, lembaga untuk kegiatan, lembaga untuk mengkritisi mengawal desa. Jadi maksudnya kalau kita sebagai warga itu ya apapun yang bisa dilakukan. Selain formalitas keterlibatan itu tadi, individu juga bisa. Karena ada hak informasi, ada hak memilih dan dipilih, ada hak mengawasi. Dan demikian juga ada kewajiban yang ditegaskan di undang-undang itu terkait misalnya pemerintahan desa, hak memberikan informasi. Oh iya benar Pak. Saya kemarin juga sempat baca kalau misalkan alokasi dana itu 60% diarahkan ke pemberdayaan SDM. Iya, pemberdayaan masyarakat ya istilahnya. Malah yang 40% itu infrastruktur. Tapi sama-sama saya nggak merasakannya Pak. Nah, sebagai masyarakat desa ya. Masyarakat itu yang saya maksudkan yang dirasakan Mas Saga sama Cak Yoga tadi di situ. Jadi sebenarnya saya bingung apakah ada wadah baru dari KPU nanti atau tetap saya itu cuma didekatkan dengan pemerintahan desa gitu loh Pak. Oh iya, ini Pak, nambah pertanyaan Pak. Kalau tadi yang nyambung pertanyaannya Mas Yoga yang ketemu masalah apa sih di waktu muter-muter ke desa gitu kan? Nah itu ada contoh kasus yang ada di Trenggalek ada sih Pak yang mungkin unik atau apa gitu ketika melakukan sosialisasi. Kalau posisi kami di KPU kan sebenarnya membentuk kader dalam konteks hanya gitu ya diabdikan untuk kepentingan partisipasi pemilu. Jadi lingkup saya di KPU sekecil itu. Paham. Ya. Tapi lingkup saya mungkin sebagai individu warga desa saya kan juga terlibat ya. Misalnya saya ini di KPU memang ada hak-hak yang dibatasi ya. Misalnya saya tidak boleh jadi pengurus organisasi. Itu sejak Undang-Undang 7 itu. Artinya ya saya hanya memotori. Misalnya pendirian komunitas. Di salah satu desa itu saya mendirikan komunitas medsos. Lumayan ada kegiatan-kegiatan. Terus dalam posisi sebagai KPU maupun ya mantan ketua Karang Taruna dalam tanda kutip Karang Taruna berprestasi tahun 2009 gitu ya yang waktu itu masuk provinsi. Kemudian sama Mbah Lurah ketika pendirian Karang Taruna saya disuruh memotivasi dalam posisi sebagai narasumber. Terus waktu itu ada BIM Diklat. Itu akhirnya posisi kedekatan saya dengan anak-anak desa ini memang saya manfaatkan untuk memberdayakan mereka minimal edukasi. Sudah ada beberapa agenda dan sudah ada ke depan akan ada banyak kegiatan. Kami sudah istilahnya ya sangat dekat dengan anak-anak muda di desa itu dan di antara mereka kan juga kader di KPU juga ya.
sebagian juga enggak, tapi ada juga pengurus ormas. Di komunitas itu tadi juga kami ya ada diskusi, ada apa, diskusinya agak resmi juga ya, kapan hari kita mengadakan literasi medsos itu. Terus nanti bulan puasa ini akan ada bukber sambil bicara tentang kebijakan desa. Jadi maksud saya kalau kita bicara demokrasi dari perspektif warga itu ya yang bisa kita lakukan berpartisipasi itu menurut saya jangan ini ya, saran saya jangan menjauh dan jangan Apatis. apatis, jangan pesimis. Karena sebenarnya potensi perubahan itu tergantung pada dialektika antara orang-orang yang punya kepentingan. Di desa itu kan setidaknya kan ada 3 aktor ya. Warga desa, pemerintah, dan mungkin satunya itu ya pelembagaan ya, undang-undang desa ini. Undang-undang desa menyediakan dasar-dasar yang sangat ideal. Belum tentu pemerintah desa ini bekerja sesuai undang-undang desa. Sebabnya apa? Bisa jadi pemahaman terhadap undang-undang desa lemah. Wong kadang di BIMTEK juga daya serapnya nggak penuh. Kadang setelah BIMTEK juga nggak dilaporkan ke perangkat desa. Dan mungkin kan juga ada kepentingan juga. Nah, kepentingan ini menurut saya harus dianalisis. Karena kepentingan demokrasi di desa ini berkaitan dengan tradisi-tradisi yang mungkin yang selama ini menjadi keprihatinan kami juga ya. Salah satu tema ketika kemarin membentuk kader di P3 adalah pencegahan politik uang. Ini saya pikir diskusi yang selalu ditanyakan dan menarik bagi anak-anak muda. Kenapa? Karena ketika politik uang itu sangat mentradisi, biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala desa, mungkin juga tadi kan sebelum acara kita jenengan ada wacana terkait seleksi perangkat desa yang ternyata ada maharnya juga. Bukan mahar, mas kawin. Mas kawin. Mas kawin. Dikasih nama mas kawin. Ya, artinya biaya politik kan bukan hanya untuk jadi kades, tapi ternyata juga perangkat desa. Ya. Ketika modal sudah keluar ratusan juta, dan saya tahu sendiri dari ada dulur juga yang ketika maju itu yo sawae didol entek sertifikate 3D kabeh dilalah kok yo ora dadi gitu. Lah yang jadi gitu artinya kan balik nih modal. Ketika upaya untuk mengembalikan modal itu harus dilakukan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah mereka akan fokus mikir hal-hal ideal kan? Tidak. Akhirnya Iya, Pak. Wiritan. Pak. apa itu? Apa itu wiritan? Wiritan. Pak, apakah hal-hal seperti itu bisa kita laporkan sebagai individu apa harus melewati organisasi-organisasi tertentu gitu, Pak? Maksudnya ketika Ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itu bisa dilaporkan oleh siapa saja, baik kelompok maupun individu. Sebenarnya seperti itu ya, Pak. Dalam konteks politik uangnya atau penyimpangan ketika menjalankan pemerintahan? Kalau politik uangnya dulu aja. Politik uangnya itu, nah ini saya kalau terkait dengan pilkades saya kurang memahami ya. Artinya sejak ada pilkades itu tampaknya saya jarang di desa karena saya kuliah terus keluar kota. Bahkan sampai saat ini pun kok belum mengikuti ya, khusus untuk pilkades. Dan saya tidak tahu siapa yang berwenang, apakah ada pengawas pemilu, pengawas pilkades. Tapi kalau di kepemiluan ini kan ada wewenang-wewenang misalnya Bawaslu. Nah, dalam konteks desa ini saya tidak tahu, tapi masyarakat bisa berperan untuk mengkampanyekan itu. Dan ini ada satu contoh yang menarik ya. Jenengan coba buka YouTube, coba googling. Jadi lurah ini cukup terkenal, namanya Anggoro Hadi, lurah Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dia menang tanpa mengeluarkan uang sama sekali untuk amplop. Pak, itu namanya prestasi. Itu prestasi. Ya nanti mungkin bisa ditaruh di Satu-satunya. link deskripsi. Ini Ya, menarik prestasi karena ya. apa? Ya memang ya mantan aktivis ya, idealismenya tinggi. Jadi dia memang mengorganisir edukasi politik sekian bulan itu ya sebelum pemungutan suara. Dilalah dari 4 calon ini dia menang 40%, berarti kan cukup tinggi. Dia memang mengeluarkan uang
60 juta kalau nggak salah. Tapi uang itu memang digunakan untuk edukasi. Sebab lek nggih amplop ora mungkin kemput. Di sana di desa itu pemilihnya itu 21.000. Lah rata-rata Trenggalek misalnya 5.000, 3.000 itu habisnya aja minimal ada yang rata-rata 500 juta. Coba kalau 20.000, mungkin miliar. Iya. Menurut orang sana Iya. habisnya miliar. Tapi dia menang. Nah, kesimpulan saya sebenarnya jalan menjadikan uang itu sebagai alat itu tidak dengan serta-merta efektif dan masyarakat belum tentu juga memilih. Karena apa? Ada kejenuhan juga. Terus kedua, taktik-taktik pendidikan politik itu ternyata kalau memang dilakukan dengan baik itu bisa berhasil dan menang. Pertama memang komunikatornya, aktornya, calon lurahnya memang menguasai persoalan. Dia yang menguasai, wong dia Jadi mantan pendamping kegiatan-kegiatan pemberdayaan, dia paham tentang Iki berarti kerakyatan. setengah rada apa sindiran lek mayoritas ki banyak yang Semua. ndak kompeten. Semuanya. Iya memang seperti itu mayoritas. posisinya. Jadi misalnya gini ya, ketika mengorganisir untuk kemenangan coba lihat di desa-desa, apakah ada visi misi yang disampaikan? Iya. Ada mungkin, tapi yang menyampaikan ini mungkin ya mohon maaf ya tidak begitu menguasai juga. Iya Pak, gini Pak, kata-kata. kan kalau kita ngomong KPU ini kan lembaga eksekutif ya Pak ya, eksekutif. Ya, Termasuk eksekutif. sebagai sebuah lembaga di bawah yang melantik kan presiden gitu ya. Iya. Kalau KPU pusat ya berarti ya eksekutif. Makanya jadi kan memang ada keterbatasan jika Iya, kami terbatas. keterbatasan. Jadi kalau Edukasi kami memang ya sebatas di wilayah pemilu dan pemilihan. Tapi diskusi ini kan sebenarnya tidak harus membahas kerja saya aja ya. Kita bisa diskusi Makanya, tentang oke. banyak hal gitu Oke. ya. Kan demokrasi itu kan luas. Oke, makanya Siap, Pak. saya kan Siap, Pak. Jadi aku nangkepnya gini, mungkin diskusi-diskusi seperti ini akan lebih asik ketika banyak tumbuh di kelompok-kelompok Kelompok anak kecil muda di masyarakat. desa. Iya, itu yang saya sadari dan kawan-kawan yang punya pemikiran dengan saya memang sejak awal ya kami kalau saya sendiri kan berangkat dari mahasiswa memang ya yusiku lah sing dilakukan organisir diskusi, maca buku, nulis. Dan jujur ya saya dulu latar belakang saya itu mungkin pernah dialami jenengan juga ya. Saya juga tidak percaya pada sistem, bahkan saya juga golput. Terus kemudian bahkan saya ketika pemilu 2004 itu saya membakar semua bendera partai politik karena menolak pemilu. Keren, Pak. Saya ingat karena kejadian itu dramatis. 5 April itu pemilu legislatif 2024 hari Senin. Kami membakar bendera itu 3 April hari Sabtu. Nah, pertanyaan dari orang-orang, lantas nyapa Pak? Saiki sampean kok nek KPU sing kampanye Nah, pemilu. ini kan penasaran. Orang penasaran. harus dibuka. Saya menjelaskan seperti ini. Pada akhirnya saya ini ya harus mengatakan bahwa saya mengalami evolusi pemikiran. Oke lah, saya dituduh dari radikal ke moderat gitu ya. Tapi menurut pendapat saya memang perjuangan itu memang harus dilakukan lewat berbagai jalan. Dan saya tidak melihat bahwa golput itu juga solusi belakangan ini. Jadi ada perubahan. Golput apa ora pemilu ya tetap sah. Iya kan? Wong suaranya 45% aja loh sah. Pilgub Jatim 2008 putaran 2, suaranya mek 45%, nggak sampai 50 berarti kan nemen ya. Seberapapun suara sah. Artinya kalau misalnya kita mau meletakkan sikap untuk berpartisipasi, yang lebih efektif itu ya kita akhirnya harus bicara 2 hal. Demokrasi itu akhirnya 2 hal. Demokrasi elektoral, pemilu, dan demokrasi non elektoral. Demokrasi elektoral apakah tidak bisa diintervensi untuk mengampanyekan program-program kita, idealisme kita, atau membangun posisi kita supaya dekat dengan masyarakat untuk bicara hal-hal baik terkait politik. Jadi uang biasanya kan ngomong politik ketika tahapan pemilu. Makanya Ya, disitulah di luar kita itu kan tampil. mereka tidak peduli, kelihatannya kan seperti Nah, tidak makanya peduli. ketika orang-orang terilusi dengan pemilu seakan-akan pencoblosan saja itu menyelesaikan masalah, ya kita harus membuat gerakan. Apa solusi dari selain pemilu? Misalnya kontrak politik. Tapi kontrak politik ini kan bertentangan dengan pertanyaan seputar
money politik, apa istilahnya menjanjikan sesuatu materi agar memilih. Lek kontrak politiknya misalnya aku tak milih sampean tapi kayak ono lampu kan materi. Oke, Pak. Aku Tapi tak kayak memang sampean itu kayak ono jembatan. salah Nah, satu- lek anak-anak muda berarti ya bisa menawarkan ide, bukan hanya materi. Misalnya ide anti korupsi, ya, ide tentang gitu kan bisa lewat tulisan. Ya, itu demokrasi elektoral. Kalau misalkan ada orang yang mau mencalon Pak, terus masyarakat tidak tahu kan tidak mungkin dipilih Pak. Jadi cara mereka dikenal masyarakat mungkin menggunakan materi gitu loh Pak sebagai perantara. Itu bisa dibenarkan kadang loh Pak. Tapi saat kita mengatakan money politik itu salah Pak. Bagi saya Iya, sendiri saya iya, sangat iya. menolak, itu salah. Iya. Tapi gimana toh seorang pendaftar itu bisa dikenal masyarakat? Kan misalkan gubernur Pak ya. Ya. Bukan area galek gitu loh Pak. Gimana kita kenal orang yang Probolinggo apa Banyuwangi misalkan Iya, gitu, Pak. Surabaya misalnya. Iya, kan tetap harus ada modal maksud saya di situ Pak. Bukan modal itu bukan hanya uang ya. Jadi kita Ya, bicara betul. politik ini kan bicara tentang power, kekuasaan. Power. Power adalah kekuatan untuk mempengaruhi perilaku orang, pikiran orang. Jadi selain uang itu juga ada jaringan SDM, jaringan lembaga-lembaga, jaringan organisasi. Coba ada uang nggak ono sing nyebarno misalnya. Kan yo nggak ada uang tapi sing dikongkon mene Gadungnya itu apa? uang sing ora kenal apalagi uang sing malah benci awake. Itu ada saya punya temen anu Wah. Pak tak terima ae tapi engko malah tak ngekne uang-uang tak kon milih pilihanku. Ini Nah, sebenarnya itu juga ikut Nah, berpartisipasi ini politik. istilahnya itu apa ya? Sudah rusak-rusakan lah. Rusak-rusakan Pak. Jelas kalau undang-undang kan tidak boleh memberikan materi Oke. untuk mempengaruhi pilihan itu nggak boleh. Tapi akhirnya sebenarnya variatif sekali loh varian-variannya itu. Artinya saya tetap percaya bahwa uang bukan segalanya. Tetap ketika seorang calon, ketika kekuatan politik, organisasi atau komunitas, ya nggak menutup kemungkinan komunitas anak muda itu semakin kencang menyampaikan visi-visi program-program terhadap masyarakat politik, termasuk mengkritisi elit politik, mengkritisi alat politik seperti parpol, bahkan mengkritisi KPU sekalipun misalnya, kayak yang dilakukan yoga misalnya ketika seleksi. Ya pernah juga, nggak apa-apa. Saya malah senang sekali seperti itu. Itu bentuk partisipasi. Jadi partisipasi itu loh bukan nyoblos. Nyoblos itu ya kuantitatif. Yang penting itu adalah kualitas partisipasi. Apa mik nunggu dikek duit. Tapi gini, saya juga berpikir 2 kali lagi sekarang untuk mengkritik. Soalnya kalau yang saya kritik itu adalah eksekutif kan itu kan sebenarnya sudah diketok palu, tinggal menjalankan kan. Jadi kan sebenarnya yang harus kita pikirkan kan konsep-konsep sebelum itu. Nah, ya enggak juga. Menjalankan kan bisa saja salah. Oh, iya, Jika iya, lihat iya. dikritik, misalnya ngomong Oh, iya. pemerintahan Iya, iya, benar, desa. benar. Pemerintahan desa, ini misalnya korupsinya kan juga harus dicegah. Masyarakat juga harus berperan. Kasus di Trenggalek yang desa yang di Pogalan ya, Pogalan, tadi kita ya. cerita itu kan korupsinya kan kegiatan fiktif. Kegiatan fiktif itu apa? Ora nek kegiatannya di SPJ nih. Misalnya membuat kegiatan, ada biasanya modusnya seperti ini. Ibu-ibu diundang dalam sebuah acara untuk satu kegiatan. Tapi setelah sampai di tempat, pihak pemerintah desa bilang, anu iki sekalian yo acarane loro, spanduk diganti. Nah, kalau untuk 2 kegiatan itu biasanya kan ada anggaran untuk konsumsinya 2, honor narasumber 2, mungkin juga kalau ada uang transportnya 2. Tapi ketika pesertanya sama, kegiatan 2, bisa jadi ini kan modusnya main SPJ, bukti-bukti penggunaan keuangan. Tapi nah itu- ini kan fiktif, ya ada yang konangan Tapi buktinya. misal gini Pak, kan kalau ada kasus seperti itu ya, Iya. yang diganti cuma banner sama ini. Nah, yang bagian meneliti SPJ itu kan harusnya lihat, nah, iki sing rong kegiatan tapi kelambine kok ndak ganti. Ini memungkinkan nggak sih? Tidak sedetail itu karena audit ya sebenarnya. Audit audit. itu administratif. Baru kalau ada kejanggalan akan ditindaklanjuti. ya. Oh, kalau nggak janggal ya ndak. Jadi kan seperti Teori ini. pengawasan ini jujur saya tidak menguasai ya, teori audit ini kan ada bidangnya tersendiri. Tapi secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya desa ya, termasuk kami juga, semua lembaga pemerintah itu tiap akhir tahun harus melaporkan kegiatannya, termasuk laporan pertanggungjawabannya, bukti-bukti kegiatan, misalnya konsumsi
sekian untuk sekian orang, harga satuannya sekian. Nah, kan karena yang di audit itu kemarin administratif, bukti-buktinya kan yo akhirnya nggak tahu. Misalnya Nggih, Mas. katakanlah pengadaan snack seharusnya di RKA 10.000, pengadaannya cuma 4.000, tapi SPJ-nya yang dilaporkan di kwitansi 10.000. Kan itu nggak terjangkau. Tapi yang biasanya janggal kayak ya yang lagi-lagi korupsi di salah satu desa tadi, satunya adalah pengadaan semen. Lah semua orang tahu loh semen itu harganya 50 sampai 60. Di situ ditulis 75.000. Kan nggak wajar. Ya Nah, makanya itu- sekarang kan ditahan kalau nggak salah. Oke. Kalau itu kan mainnya di RAB atau RAK itu rencana anggaran itu. Biasanya Iya, kan misalkan RAB-nya ditinggikan. ditinggikan. Itu kan untuk antisipasi niatnya. Nah, mereka tidak tahu bahwa apa ya, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam konteks semen kan barang ya, Oke. juga akan dilihat harga kewajaran. Yo lek Iya, 75.000 semen nek galek itu Gak wajar. endi sih sing dodol katakanlah ngono ya. Yang masuk akal itu kalau nggak salah 30%, Pak. Jadi Impor misalkan Papua paling gitu. Semuanya Berarti kan Ya, gini ya, meskipun Pak. RAB-nya ditinggikan loh ya, Oke. tapi kan Harus pasti akan melihat prakteknya wajar. itu nek endi sih sak galek sing ono. Jadi kan gini, Tapi kalau apa kita itu kan sebagai masyarakat kalau memang kelihatan tidak setuju atau merasa tidak cocok atau ada kurangnya dengan sistem negara ini, ya kita jangan ngambek lah istilah, jangan menjauh, tapi Iya. kita justru terjunlah ke Kalau dunia bisa politik itu. Gitu. Pahami aturannya, kita ikut main. berpengalaman ikut melihat bagaimana sih sistem misalnya. Ya, intinya yang penting misalnya kalau mau berpartisipasi, lek ngomong pemerintahan kan memang sebenarnya partisipasinya itu kan semua melibatkan anggaran. Tidak ada jujur kegiatan pemerintah yang tidak ada anggarannya, kecuali ya yang mungkin kalau saya ini kan wis terbiasa seneng kegiatan, jadi yo kami siaran radio ya juga nggak ada anggarannya, yo njaluk tulung konco sing di radio podcast ini ya, Pak ya. podcast ini Nggak ada. tapi semua kegiatan yang kalau di kita DIPA ya, di rencana kegiatan, kalau di desa kan RKPDes, rencana kegiatan anggaran desa. Itu semua kan wis tarik-tarik kegiatannya apa, anggarannya piro, nggih apa wae. Oke. Jadi itu kan kemudian bisa dilihat. Makanya salah satu hak informasi jenengan adalah meminta dokumen Itu Pak ya. Iya. untuk mengetahui. Misalnya gini, tahun ini datang aja ke balai desa misalnya, atau tanya ke BPD, karena yang biasanya punya dokumen kegiatan kan pemerintah sama BPD, karena BPD itu kan adalah pihak yang di Musdes. Oke. Itu kan menandatangani kesepakatan apa yang akan dirancang tahun kedepannya, bahkan diberita acarakan. Kalau saya tuh pernah datang ke desa itu cuma lihat banner, Pak. Jadi di banner itu Nah. pasti di Tapi memang itu boleh Pak, kita secara personal kayak gitu terus datang ke balai Boleh. desa. ketemu, Itu dilindungi undang-undang itu. Makanya minta ini. makanya pelajari aturan ya. Aturan-aturan negara itu sebenarnya jujur ya, kalau saya boleh melihat bagaimana perjalanan pemerintahan dan negara ini, sebenarnya gini aja. Semua hal yang dikehendaki rakyat itu sudah ditegaskan dalam aturan-aturan, mulai konstitusi sampai undang-undang. Tapi mungkin pelaksananya itu tidak berjalan karena ya ada kepentingan-kepentingan, ada daya serap terhadap ide-ide yang ada di teks itu. Juga yang terpenting sekali lagi, tidak ada kontrol dari warga. Rata-rata warga Warganya kita tidak itu kontrol. apatis, ora peduli. Jadi Uripe bukan tanpa koyo ae. alasan, Pak. Tapi gini, soalnya ya ini sedikit curhat saya, sedikit curhat. Saya kan terhitung anak muda. Jadi seperti ini, kalau yang diresahkan anak muda itu, kita kan waktu pendirian negara kan kita belum lahir tuh Pak. Pembentukan kita belum lahir, kita nggak tahu. Kita lahir, kita besar, tiba-tiba loh, urip kok enek akeh menaturan, iki opo? Dan nggak pernah diulang di sekolah. Jadi Nggak itu pernah kan diajarkan. nggak pernah diajarkan. Itu kan kita buta gitu kan. Makanya di sini kan memang butuh edukasi tentang apa itu namanya perpolitikan. Ya itu, makanya basis edukasi adalah literasi. Kenapa literasi? Ya seperti katakanlah undang-undang, terus kemudian ada aturannya. Aturan nanti diturunkan sampai bawah. Lek nek desa ya ono perdes. Nek kabupaten ono perda.
Coba lihat, teks-teksnya itu sangat ideal banget tentang hak asasi manusia. Hak informasi itu adalah hak yang sangat dijamin. Hak bersuara di desa, hak mendapatkan informasi termasuk dokumen-dokumen. Selama dokumen itu bukan dokumen yang dikecualikan loh, dirahasiakan. Ya kayak anggaran itu kan sebenarnya kan ya kita berhak tahu ada dokumen-dokumen. Nah, tuh anggaran Dan kan kita berhak anggaran tahu. itu kan dibahas di musyawarah desa. Yang datang itu ya tokoh-tokoh BPD, tokoh-tokoh pemuda, yang jelas 5 pihak LKD tadi ya, RT, RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu harus dilihat. Dan mereka kan ketika digedok kan tahu. Cuman saya lihat ada perbedaan. Tenanan apa orane ya? Tenanan. Nah, kualitas perencanaan demokrasi untuk merencanakan kegiatan itu kan di Musdes itu. Ada desa yang memang detail membahasnya. Misalnya sebut saja desa sebelah kita ya, Desa Salamrejo. Itu semua kegiatan plus anggaran itu dipaparkan. Jadi mereka itu rapat mulai jam 8 bisa sampai jam 1. Saking seriusnya warga, tokoh-tokoh mempelototi. Termasuk ya gajinya lurah berapa, tunjangan lurah berapa, detail. Tapi juga ada desa nggih nuwun sewu, tidak perlu saya sebutkan. Anak-anak muda bertanya kepada BPD, "Pak, tahun ini kegiatannya apa ya? Kami kan ingin tahu, kalau boleh tahu minta dong rancangan kegiatan anggarannya." Waduh, jawabannya nggak tahu ya Mas, nggak pernah dikasih. Itu kan ini ironi, yang jawab BPD. BPD. Padahal Itu bisa BPD dilaporkan Pak itu ya. Ya bukan dilaporkan, didorong untuk Tak kira dilaporin, digeruduk masa. didorong supaya kalau dia menjadi BPD ya oleh dokumen. Wong awak mungkin DPD melu gedok, terus melu tanda tangan, ya kok ra oleh. Iya. Dokumen. Tapi kalau di undang-undang itu sebenarnya kan aneh. hak itu. Dilindungi ya, kita. Kita dilindungi. Sebenarnya dilindungi, cuman kan dokumennya juga dilindungi. Yang dilindungi. Ya, mungkin itu Pak Mana yang diprioritaskan sekarang? Yang membuat kita sebagai anak muda itu jadi yang niatnya pengen atau ada keinginan untuk mencari informasi desa gitu terus menjadi apatis seperti itu mungkin ya. Karena Capek sendiri itu. Kebanyakan dicuekin atau mungkin ketika kita tanya informasi anggaran ini mana? Hasok wae sih sang pas rapat, nah rapat teh kapan? Kita nggak Ya dikasih. alasan macam-macam. Tapi menurut saya kata kuncinya juga itu adalah trust. Memang kepercayaan itu penting. Kenapa mereka takut? Karena kadang disalahgunakan. Oh, berarti malah justru kalau yang susah diminta itu tanda tanya itu ya malahan. Bukan begitu, maksudnya pihak yang diminta informasinya itu dia tidak membuka informasi. Karena orang yang meminta informasi itu tidak selalu orang yang beritikat baik. Kadang disalahgunakan. Oh, iya. Jadi memang misalnya bisa jadi mohon maaf ya, NGL, SM atau sekelompok masyarakat yang kemudian ingin informasi tujuannya ngudik-ngudik demi misalnya nanti mendapatkan sesuatu. Jadi berarti kan kompleks banget ya. Ya artinya kompleks karena ini soal kepercayaan. Makanya membangun perubahan itu memang kalau kita anak-anak muda biasanya yang idealis jarang lah diracuni kepentingan pragmatis ya anak-anak muda memang. Makanya ketika desa itu mau membuka partisipasi luas memang anak-anak muda itu. Dan anak-anak muda ini juga pergaulannya kan luas juga. Ketika diisi dengan informasi-informasi yang bagus, pengetahuannya luas, diberi edukasi-edukasi, mereka kan temannya banyak, akan cepat. Sehingga kemudian ya menurut saya itu kalau kita mau berjuang memang kadang harus menunjukkan itikat baik. Jadi jangan sekali dicap. Jadi awak mulai misalnya ngeritik tapi wis alah kuwi maling ini. Kuwi wis segera tersebar. Ya. Yang kritik ini akan segera. Berarti kan tidak hanya dari pihak pemerintahan, pihak masyarakat sendiri kan juga harus bisa menjaga namanya dia supaya. Iya, maksudnya gitu. Jadi membuat gerakan itu tidak mudah karena kadang kita butuh membuktikan kredibilitas kita juga, integritas kita, bukan hanya kepada pemerintah yang ingin kita ubah, tapi juga ke masyarakat juga. Padha karo ngene, awake arep gerakan ngajak wong, apa ya penak. Lek misale wis dicurigai, yalah aja melu iku. Paling kowe kepentingannya. Ya ruwet ya wong kae ruwet. Kalau saya pernah gini Pak, jadi misalkan saya apatis. Jadi saya apatis itu ya tadi seperti ada pemilu saya nggak ikut. Itu waktu dulu. Dan itu saya rasa semua orang pasti berfase Pak. Jadi waktu itu saya apatis, sekarang
kalau ada pemilu saya ikut Pak, yang waktu pemilihan desa itu saya ikut. Nah arahnya Ada saya kemana? Ini orang yang saya pilih itu benar-benar yang lebih baik daripada yang satunya gitu loh. Nah, Pak. gini, Jadi keuntungan memilih. Jadi kalau jenengan memilih, kebetulan yang jenengan pilih menang. oke. Jenengan kuat untuk mengingatkan dia. Aku Oke. milih awakmu lho, Mbah. Oke. Lah lek jenengan ra milih, nyapa ngingatnya aku mungkin ra milih aku toh misalnya gitu. Oh, iya. Jadi keuntungan taktis kecil aja ya misalnya gitu. Keuntungannya yang saya rasakan memang di situ mungkin, tapi secara tidak langsung saya tetap merasakan dampak keasliannya Pak. Jadi saya nggak mau pura-pura, memang asli. Siapapun yang jadi lurah mungkin seperti itu nanti Iya. jadinya rasanya. Jadi saya datang ke tempatnya, waktu itu menanyakan berapa sih jumlah yang menerima BLTDD gitu kan. Iya, Saya dilempar ke Pak ini loh, dia sebagai sekretaris. Saya datang ke Paknya tadi. Paknya tadi langsung ngomongnya gini, loh, kalau sebelum saya harusnya ke Kasun dulu. Saya ke Kasun dulu. Saya ke Kasun cerita banyak, Kasunnya baru memberitahu. Kalau yang bertanggung jawab penuh itu ya sekretaris. Saya kembali lagi ke sekretaris. Bolak-balik. Sekretaris bilangnya gini, kalau saya cuma administrasi tertulis, terus yang bertanggung jawab itu adalah ketua pelaksana. Dilempar lagi ketua pelaksana. Tapi saya tahu itu maksudnya. Artinya gini, kenapa Kasun penting? Jadi ketika musyawarah desa khusus menentukan siapa nama-nama calon penerima manfaat dari BLTDD, itu memang rata-rata desa itu ya yang tahu penduduk setempat siapa yang miskin ekstrim dan tidak kan Kasun dan Ya, RT. Tapi gini maksud saya Pak. Nah itu nanti ada perubahan. Nah itu yang kemudian Saya mungkin percaya. perubahan itu baru tanggung jawabnya adalah siapa yang merubah ini di desa. Nah. Karena begini saya ceritain, nuwun sewu nemen. Jadi gini, mereka yang kita kasih istilahnya kita percaya untuk rapat di Musdes Ya, 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 itu Pak. kadang juga memperjuangkan kepentingan diri kita sendiri, kepentingan sendiri. Oke. Kasus di desa saya, itu, anak-anak muda itu. juga gerak juga. Oke. Anak-anak geraknya gini, ketika ada Musdes, Karang Taruna kan hadir, Oke. disuruh memantau siapa yang dapat. Ya. Dilalah ada seorang ketua RT mengusulkan mantunya yang notabene adalah laki-laki kuat, muda, omahe sugih, yo sik kuat nyambet gawe. Padahal BLTDD itu sasarannya adalah orang miskin ekstrim, wis ra duwe apa-apa. Lah sing Oke. diusulkan kok onane berarti satu, orang maca aturan, ora paham aturan, dua, yo kepentingannya dhewe tok. Bahkan lucunya ada RT juga yang mengusulkan dirinya sendiri gitu. Ada itu. Pak, kalau saya ngarahnya gini Pak ke teman-teman kemarin. Misalkan pelaksanaan oke ya Pak, kan ada Babinsa kan didampingi. Iya, Pak. Cuma- maksudnya jangan hanya menyalahkan satu Tidak, pihak karena ini tidak. kan alur ya. Iya. Bukan hanya pemerintah desa, bukan hanya sekretaris, bukan hanya lurah, tapi ya kalau kita mau merubah itu memang harus menganalisa Oke. siapa-siapa saja Benar. yang harus dibenahi gitu loh. Dan kalau saya kemarin arahnya gini, saya nggak mencurigai, tapi saya langsung nuduh. Pak, ini kamu bertanggung jawab. Saya itu sebagai rakyat biasa, jadi tolong didengar atau kita bicarakan. Karena kenapa Pak? Kalau misalkan saya bicarakan ke ranah Kasun Pak, ya satu wilayah saya Pak. Misalkan saya satu desa aja 7 Kasun, siapa yang tahu perubahan data di 7 tempat yang berbeda Pak? Nah, Nggak makanya ada Pak. makanya saya- setelah di Kasun itu Ah. ketemu nanti wah memang ya ora masih tak usulnya kono. Nah, baru kemudian siapa yang bertanggung jawab itu baru. itu Pak yang saya Karena rasakan. terakhir siapa yang penerima manfaat itu terakhir kan ketika sudah di SK. Oh iya, mungkin seperti ini. SK-kan dan lampiran nama-nama calon penerima itu ada di lampiran SK itu. Berarti kan kita mau melaporkan kan juga ndak semata-mata syukur ngawur. Iya. Juga ada urutan-urutan tahap Betul. untuk Betul. tahap. Saya berusaha mengikuti tahap itu Pak. Saya berusaha mengikuti dan saya merasa ini nggak di desa saya, ini semua desa seperti ini. Tapi ternyata yang saya alami seperti itu, tidak ada yang berani. Oh iya, saya penanggung jawab terakhir. Walaupun ada pelaksana regulasi tertinggi, dia minta tanda tangan kan tetap dari yang posisi tertinggi gitu loh Pak. Jadi menurut saya kalau Iya, misalkan SK kan memang ini ada kalau COVID di sini. dari tahun mungkin dari orde lama Pak ya. Iya. Orang yang menjadi atau yang menjabat menang dari apa jenis pemilihan umum jadi korban Pak. Kan sistem yang tahu kan orang lama. Kalau yang pemilu kan cuma 5 tahun sekali, 5 tahun sekali dijadikan orang yang bertanggung jawab tanda tangan terakhir
Iya. Kalau misalnya ada kasus dia tinggal masukkan aja. Masukkan. Tapi sebenarnya kalau informasi alur kayak gitu kita cari di mana sih, Pak? Soalnya aku ini jujur Diatur semuanya, Mas. masyarakat apatis. Diatur semuanya. Berarti kita bisa lihat di Undang-undang. Diatur. Jadi undang-undang itu kan umum. Nanti ada peraturan menteri yang mengatur secara khusus, bahkan pengelolaan keuangan termasuk cara meng-SPJK-nya alurnya kayak apa itu ada di peraturan menteri keuangan. Jenengan Google aja loh. Oh, berarti kita tinggal googling aja udah bisa belajar tentang apa ya alur ini tadi. Betul. Misal ini betul. aku harus kemana dulu. Betul, di semuanya itu di peraturan kan bicara alur, bicara siapa penanggung jawab, ini, bagian ini, Kalau rakyat seperti yang- apa, pemerintah seperti apa, pihak apa seperti apa. Nanti kalau sampean tidak pernah terlibat langsung di kegiatan-kegiatan hanya baca memang sulit karena meraba-raba. Jadi dua hal itu tadi menurut saya pengalaman sama membaca Kalau saya regulasi. kemarin tahu Pak, teman-teman itu sudah mempelajari nanti arahnya kemana. Saya tuh cuma mengajak musyawarah. Saya tidak ingin membawanya ke Dinsos Pak. Saya tahu Dinsos nanti seperti apa responnya. Saya tahu teman-teman juga sudah punya teman yang ada di sana. Tapi saya itu lebih kayak mengkawal. Ayo kita transaksikan. Kalau bisa secara keluargaan. secara keluargaan. Ya, tapi Ada sarwa terasa. kalau BLTDD tidak ada kaitannya dengan Dinsos loh ya. Karena anggaran ditransfer ke desa, Oke. desa langsung menyalurkan. Jadi yang bertanggung jawab memang kepala desa Kepala karena lampiran nama-nama KPM itu di SK-kan lewat Perdes dan ada di sana. Lelek Dinsos mungkin program bantuan yang lain. Nah, program Lek bantuan BLTDD itu nek desa. yang mengkawal itu Dinsos. Jadi dia sudah punya data sebelumnya yang tentang bantuan gitu loh Pak. Jadi nanti kalau bisa misalkan menyalurkan betul. bantuan lagi, Nanti kok enggak Iya, sinkron gitu artinya ya. Nggak sinkron. betul. Nggih. Penerima BLTDD itu akan dicek juga dengan Nggih. bantuan-bantuan lain, desain-desain Jadi pemerintah. saya nggak ada untuk unsur membantu. saya memusuhi, saya dendam, itu nggak ada. Saya memang benar-benar murni ini desa saya. Saya yang merasakan dan orang-orang sekitar itu benar-benar ngeluh Pak ke saya. Iya, memang harus seperti itu. Nah, ya. ini juga saya juga sempat, Pak. Maksudnya pernah mengawal sebuah kasus, tapi permasalahannya nanti yang timbul malah ada permasalahan baru seperti ini. seperti ini. Piye iki? Bingung aku ya. Nah, mungkin ini aja Gini. sebelum kita mengakhiri acara ini. Harapannya Pak Nurani sendiri kepada anak muda yang atau mungkin masyarakat yang masih apatis ataupun gimana itu apa Pak harapannya? Harapan saya ya semua itu berpartisipasi aktif. Partisipasi itu bukan hanya sekedar dimobilisir ya. Sejauh ini kan oke lah partisipasi dalam pilkades, dalam pemilu, angka pemilih yang datang di TPS banyak. Oke. Tapi benarkah mereka datang di TPS memilih itu berdasarkan kesadaran sendiri atau demi kepentingan pragmatis? Atau Misalnya korban. diberi uang atau dibelilah harga dirinya itu ya. Amplop. Nah, partisipasi aktif itu ya pertama kesadaran itu tadi harus ada perubahan kesadaran. Artinya orang yang terlibat dalam demokrasi, baik demokrasi elektoral pemilihan pil-pilan itu tadi maupun demokrasi secara umum, misalnya terlibat di lembaga desa mengkritisi pemerintah, mengawal lah ya. Bukan, dan mengkritisi pun tidak boleh punya kepentingan pragmatis, harus kepentingan jangka panjang dan kepentingan untuk Umum. banyak orang. Karena ini tadi sudah kita diskusikan tidak mudah. Tapi saya yakin selama kita itu punya niat baik dan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang memang persuasif, Oke. ini akan efektif kok sepanjang yang saya lakukan ya. Mungkin Mas Yoga juga tahu lah, saya sering menulis ya, alhamdulillah ngaku dewe lah. Oh iya bener. Artinya kemampuan menulis, kemampuan membicarakan sesuatu itu memang ya di situ. Kan ada kalanya orang ngomong tapi nggak jalur. Ada orang ngomong tapi yos omongannya nggak sesuai dengan apa yang ada di peraturan. Artinya dia mau mengkritik ya mik dicemooh ngomong apa sih? Apa meneh wonge panggah ae Gek, sudah dicap wong ruwet, biasanya nek Wah, desa kan dicap ana sing wong dicap ruwet. wong ruwet gitu ya. Jadi memang demokrasi ini butuh karakter juga gitu loh. Karakter membangun trust. Butuh karakter untuk menyampaikan sesuatu sehingga kita benar-benar bisa mempengaruhi orang. Sehingga salah satu kegiatan
kita itu materinya pembentukan kader adalah public speaking sama media juga gitu ya. Jadi didorong juga nanti kami akan mencoba untuk ada desain pelatihan menulis dan lain-lain. Dan nanti tahun ini Mas Prayoga dulu kan pernah ikut ini ya, literasi demokrasi. Iya, KPU. Coba. Meskipun nggak juara tapi karyanya dibukukan. Nah, desain itu seperti itu se-Indonesia hanya di KPU Kabupaten Trenggalek. Nah, karena itu menurut saya bagus. Tahun lalu itu saya sounding ke pemerintah daerah. Akhirnya bukan saya sounding kegiatan ini, desain kegiatan ini ke pemerintah daerah agar diadakan. Dan alhamdulillah tahun ini nanti ada namanya lomba literasi politik. Wah, jangan lupa untuk teman-teman ikut ya. Acaranya Desainnya nanti sama. Ya bukan acara saya mengusulkan diterima. Acaranya bukan KPU ini Mas. Yang mengadakan pemerintah daerah, dinasnya nanti adalah kantor Kesbangpol. Saya selaku tukang sounding ya, kan saya senengannya kulaan ide. Gini Pak, jenengan kan background banyak, jadi bingung ini ngomong sebagai apa, gini yo. Ya mungkin ya dalam konteks itu tadi saya ngomong di kesempatan lain. Iya. Kita bahas Pak Nurani lebih jauh. Sebagai penulis, lagi nulis apa itu? Ya jangan bahas saya, nanti saya jadi nabi narsis. Membahas tema, nanti apa. Ya Pak, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sebenarnya di jenengan kan sudah 2 periode. Ini untuk demokrasi sendiri dari sudut pandang KPU ini sudah membaik apa belum gitu aja? Sudut pandang KPU apa? Lah KPU nggak punya sudut pandang. Saya pribadi, secara pribadi Pak. Demokrasi secara umum menurut saya sudah membaik, tapi juga naik turun. Artinya membaik, memang kalau saya bicara sejarah gitu, ya pemerintahan Orde Baru itu sangat anti demokrasi ya, nemen lah intinya. Baru reformasi itu keran kebebasan terbuka gitu ya. Ya produknya adalah undang-undang gitu ya. Jadi sebelum ngomong Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 itu sudah didahului dengan Undang-Undang 1, Undang-Undang HAM tahun 99, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008, Undang-Undang Pelayanan Publik di tahun 2009. Makanya kemudian kemampuan kepemimpinan di desa itu yang dibutuhkan adalah kemampuan ekstraktif. Jadi kades itu harus bisa ngomong apapun karena yang di tangan itu banyak. Kan ada 4 program prioritas: penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, maksudnya fisik itu tadi ya, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Bagaimana seorang pemimpin bisa memberdayakan dan membina jika misalnya nggak paham apa yang mau diomongkan? Saya keliling saya itu ya, ketika ada kader desa peduli pemilu, saya akan mengamati beberapa kades itu ya. Ada yang misalnya ngomongnya itu nggak bisa itu. Artinya ya sambutan tapi au-au. Nah yang pinter untung ada caranya biasanya gitu ya. Jadi memang bagaimana kita mau memajukan sesuatu jika kita tidak menguasai persoalan. Berarti sistemnya sudah bagus, tinggal kualitas. Tinggal orangnya ini yang mau ditampilkan itu adalah orang-orang yang baik, orang yang punya integritas, orang-orang yang memang harus punya upaya untuk merubah. Dan dia punya sentimen besar ketika bicara kemanusiaan di desa. Jadi bukan hanya sekedar ambisi, tapi punya visi misi. Nah, di satu sisi anak-anak muda jangan tergantung kepada calon, harus punya agenda. Jadi ketika musim pilkades ya bolehlah melirik calon-calon, tapi jangan harus punya agenda sendiri bagaimana cara merubah desa. Nanti begitu klop, ya ketemu di situ. Gitu. Jadi demokrasi elektoral dan non elektoral ketemu di situ. Ya, terima kasih. Wes, keren banget ini. Karena banyaknya undang-undang atau peraturan baru, Pak. Kalau menurut saya secara pribadi. Terima kasih Pak Nurani Soemukti. Dan ini bukunya dari Pak Nurani diberikan kepada kami. Terima kasih. Dari mana? Ini dikasih secara gratis kan Pak? Berarti gratis lah. Di kesempatan selanjutnya Pak Nur sebagai penulis ya, kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Biar ndak sempit gitu. Ini kan wah, arep ngomong apa ngono rada utawa ngenteni lek wis ndak ning KPU. Tapi kesane dongane koyo jahat ngono ya ndak ning KPU. Ya enggak maksudnya duduk yes
ora usah diperkenalkan sebagai KPU ya nggak apa-apa. Iya iya iya. Ya. Ya, oke lah. Ya bagi Yang teman-teman. menarik itu ngobrol kebudayaan misalnya. Ya, gitu. kita Ya. banyak ngobrol lagi sama Pak Nur Di lain waktu. di lain waktu yang sosoknya banyak sekali di situsnya. Oke, jangan lupa komen-komen di bawah ya yang mungkin bisa Benar. nimbrung ke obrolan kita. Jangan lupa komen. Like. Dan subscribe. Ya, itu yang paling penting. Subscribe. Saya Subscribe sudah itu. loh ya. Oh, iya. Mantap. Udah subscribe. Ya, terima kasih teman-teman. See you Sampai next jumpa. time. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan Black Box selanjutnya di channel Kota Tua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh keluarga. Black box has opened. Mohon perhatian, Black Box akan segera dibuka. Let's open the black box.